Masalah apa, Kalau Satria? kalau air mani itu najis nggak Ustaz? Misalnya kalau misalnya air mani itu terkena pakaian baru itu Enggak, digunakan untuk sholat itu itu enggak gimana Ustaz? najis. Mazinya najis. Air mani itu sama seperti ingus, ya, jorok saja, kotor, sama dengan ingus, sama dengan tanah. Tanah kena kain misalnya, ya, tanah kena kain, itu kan harus dibersihkan. Kain kena ingus itu juga dibersihkan. Tapi dia tidak najis. Tapi mazinya, mazi sama mani beda, ya, beda. Tahu ya bedanya? Nanti di biologi lah dibahas, ya. Nah, itu. Kalau mani itu dia kental seperti ingus. Kalau mazi namanya. Sebelum mani keluar ada mazi. Nah, mazi itu encer. Mazi itu najis. Gitu loh, nak. Ya, Satria. Oke. Berarti kalau misalnya terkena pakaian gitu nggak Dicuci, dikasih air aja, dialiri, dikasih air, dibuang. Gitu loh. kalau nggak salah pernah baca gitu Ustaz, Aisyah itu pas apa terkena air mani gitu kan, sajadahnya Nabi kalau nggak salah Ya. dikoreknya aja Ustaz, Dikerik, nggak ya, apa-apa Ustaz. dikerik itu kan dibuang. Zatnya itu dibuang dulu, nak. Zatnya itu dibuang. Sama misalnya kena kena tadi kena ingus, ingusnya kering, dibuang zatnya itu, gitu loh. Kan dia membeku kan, gitu. Kalau dia nggak membeku ya dikasih air aja, digosok-gosok, nyanu aja sih ya sudah, tidak jadi masalah. Dia tidak najis, Satria. Sekali lagi saya bilang, mani tidak najis, mazi najis. Oke, Satria, paham? Mani tidak najis, mazi najis. Tapi mani itu kan sama kain kalian misalnya kena tanah. Apakah kalian sholat kainnya dalam keadaan kena tanah dibiarkan aja? Gimana, Satria? Dibersihin Ustaz, kalau bisa Ah, ditepuk-tepuk Ustaz. dibersihkan aja, sama seperti itu kondisinya. Sama dengan kena ingus. Tapi kalau terlalu banyak juga kan jadi kotor jadinya. Gitu loh. Paham ya, Satria? Halo? Halo, Satria. Ya, Ustaz, apa Ustaz, saya masih belum ngerti gitu Ustaz. Masih sama Aduh. gimana Ustaz? Masih itu yang apa yang Ustaz? Yang masih itu Ustaz. Sebelum keluar mani, dia ada mazi. Mazi itu encer, seperti air kencing. Cuman dia agak agak lengket sedikit. Kalau mani, itu dia kental. Gitu loh. Jadi bedanya mazi itu sebelum mani keluar, dia mazi dulu. Paham nggak? Wah, kalau nggak paham nanti tanya biologi lah, masa mau praktek. Gimana? Susah-susah jelasinnya lagi. Ya, gimana masa Iya, Ustaz. masa nggak paham? Kan sudah balik Satria, kan udah pernah keluar mani. Ya, mazi dulu baru mani gitu loh. Nah, uh, sekali lagi, mani itu tidak najis, mazi najis. Paham ya itu dulu. Nah, jadi Paham Ustaz. oke ya. Uh, terus selanjutnya, astaga. Coba tanya Bu Ani, ada nggak anu piring? Jadi oke ya. Yang masalah alkohol tadi oke ya, aman ya. Kalian sudah mengerti ya cara menjelaskannya gitu. Kalau ada orang masih juga ngotot dia bilang parfum alkohol itu dibilangnya tak boleh. Tanya tidak bolehnya apa? Pasti dia beranggapan alkohol itu khamar. Khamar itu najis. Gitu loh. Ya, oke ya. Tapi dibantahkan nanti tanya aja, alkohol itu terbuat dari apa? Tanya itu. Nah, itu karena dia nggak masuk anu sih, nggak masuk Manici, jurusan IPA. Jadi dia nggak tahu alkohol itu terbuat dari apa gitu. Ya. Oke. Oke, udah selesai tuh. Saya kira untuk Famar udah selesai lah itu. Kita masuk kembali kepada masalah eh,
pencurian. Oke. Ini yang terakhir nih untuk hudud. Jadi mencuri ya, mencuri jelas hukumnya adalah haram ya. Wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma jaza minallah. Mana dia? Jauh kali ya. Jadi pengertianlah dulu. Mencuri itu pengertiannya mengambil milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau keterang-terangan itu tidak mencuri, nak, merampok namanya. Ya, mencuri itu mengambil harta tidak dengan sembunyi-sembunyi, dengan sembunyi-sembunyi. Kalau dengan terang-terangan mengambil harta orang dengan terang-terangan merampok, itu kalau tempatnya di pasar. Kalau tempatnya di tempat orang sunyi, itu namanya menyamun. Kalau di laut, itu namanya merompak. Kalau di pesawat, namanya membajak ya. Kalau pakai motor, namanya membegal ya. Iya, oke, tapi tidak ada itu. Yang ada cuman mencuri, merampok, merompak, menyamun ya. Tapi itu hampir mirip. Oke. Jadi mencuri. Mencuri ini jelas syaratnya. Syarat orang yang kena hukumannya itu pertama mukallaf. Mukallaf itu balik Islam, tidak gila ya, itu namanya mukallaf. Orang mukallaf ini orang yang telah dibebani oleh hukum, artinya orang yang sudah kena hukum. Orang yang kena hukum itu kan orang balik, orang akalnya sehat, gitu kan, dia Islam ya. Barang yang dicuri milik orang lain. Jadi kalau milik bersama, misalnya dia dalam kongsi perdagangan, dia mengambil harta, dia kan tidak maling, harta dia diambil dalam kongsi perdagangan namanya, atau dalam kongsi perkebunan, misalnya kongsi kebun ya, kebun kelapa, diambil kelapanya, itu kan punya dia, itu dalam kongsi maksudnya, jadi milik orang lain. Pencurian dilakukan dengan cara diam-diam ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian barang yang dicuri itu di tempat penyimpanan, dia di tempat penyimpanan, jadi bukan di tengah jalan. Kalau di tengah jalan itu namanya bukan pencuri, ya kan? Makanya kalian kalau misalnya jemur sepatunya di tengah jalan diambil orang tuh nggak curi kok. Ya jangan kalian marah-marah, kalian yang salah. Ya. Atau terjatuh barang kalian di jalan, ditemu orang, dia nggak curi, ya dia nemukan, tapi wajib dia kembalikan. Wajib dia kembalikan. Nggak boleh tidak dikembalikan, wajib dikembalikan. Terus pencuri tidak memiliki andil kepemilikan, ya tadi sama nih. Maksudnya memiliki andil itu orang tua yang mencuri harta anaknya. Ini nggak kena, orang tua ngambil harta anaknya, nggak jadi masalah. Misalnya makan, itu pengecualian ya. Nah, itu. Walaupun lebih dari nisab pencurian. Gitu. Tapi ada juga menyatakan anak-anak yang belum balik, harta orang tuanya, harta anaknya juga ya. Gitu. Tapi berdosa, ngambil tanpa sepengetahuan orang tua. Barang yang dicuri itu ada batas nisabnya. Batas nisab ini berbeda pendapat ya. Tapi jumhur ulama mengatakan 3,34 gram emas. 3,34 gram emas. Kalau misalnya hartanya emasnya itu misalnya harga emas 1 gram 500.000. Berapa nak? Dirupiahkan. Jadi seseorang itu akan kena sanksi hukum kalau dia malingnya, mencurinya minimal 3,34 gram emas. Kalau misalnya diterapkan hukum mencuri ini di Indonesia, berarti kita konversi harga emas itu dengan rupiah. Jadi 3,34 gram emas itu berapa rupiah?
Kalau misalnya harga emas itu 1 gramnya 500.000. Berapa? Saya 3,34. Iya. 1.500.000. 1,6 lah dah. 1.600.000. Jadi orang mencuri minimal 1.600.000 itu dipotong tangannya, kena hukuman. Tapi kalau di bawah itu nanti ditakzir oleh hakim. Ditakzir itu diserahkan hukuman kepada hakim. Mungkin hakim adalah masukkan penjara aja lah selama 1 bulan misalnya. Atau kita cambuk aja lah nih 50 kali atau 30 kali. Atau kita pukul aja pakai sepatu misalnya. Ya, itu namanya takzir. Diserahkan oleh hakim. Oke. Oke. Terus selanjutnya pembuktian. Seseorang dituduh mencuri itu pertama harus mencari saksi, 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Jadi budak nggak boleh. Pengakuan dari pelaku. Jadi pencurinya mengaku, saya yang mencuri. Jadi dia kena. Kemudian sumpah yang penuduh. Disumpah penuduh bahwa benar dia telah mencuri harta saya. Maka itu bisa dikenakan sanksi kalau yang tertuduh tidak mengaku. Oke. Hak mencuri itu jelas tadi Al-Maidah ayat 38. Yang tadi Ustaz bacakan, wasariku wasarikatu faqtawa idahuma jazaa'an bima kasabana kala minallah wallahu azizun. Jadi adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan mereka lakukan dan sebagai siksa dari Allah, dan Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana. Jadi dipotong secara silang. Secara silang motongnya. Secara silang itu pertama dipotong tangan kanannya, di pergelangannya sini. Nah, di pergelangan sini potong. Tapi setelah batas nisabnya ya, dan terbukti. Terus yang kedua, setelah dia potong, sudah suruh pulang. Nah, dihakimi, terbukti dia mencuri, dipotong tangannya. Setelah dipotong, suruh balik. Ya tentu dikasih pembalut dulu. Pembalut, tak mungkin lah darahnya berceceran dia bawa balik gitu kan. Dibalut dulu. Ternyata 1 bulan kemudian curi lagi. Dipotong lagi kakinya, kaki kiri. Kaki kiri di mata kaki dipotong. Kemudian sudah suruh balik lagi. Tahu-tahu nekat maling lagi. Ini mungkin dia klepto nih, suka maling kan? Orang klepto nih suka hobinya maling. Kalau maling kecil-kecil kan nggak apa-apa, paling-paling kena penjara. Ini lebih dari nisabnya. Dia maling lagi dipotong tangan kiri. Setelah itu baru balik lagi. Sudah itu maling lagi, dipotong kaki kanan. Sudah itu suruh pulang. Udah habis, tangan udah habis, kaki udah habis. Maling juga ditakzir oleh hakim, masukkan penjara beberapa tahun. Ternyata nekat juga, dikeluar suruh tobat, bertobat ya, keluar maling lagi, itu dibunuh. Jadi kalau dalam Islam itu kalau udah jadi klepto itu nggak berhenti, bunuh aja lagi. Nyusahin orang itu, hidupnya nyusahin orang. Ya, enak ya penjara Indonesia. Penjara hukum Islam ya, nggak banyak habis duit ya Jadi kalau orang maling nggak usah diletak di penjara. Kalau letak penjara nanti ngasih makan ya, ngasih makan. Jadi kalau sebab diletak di Indonesia, hukum mencuri di Indonesia, orang korupsi itu banyak pejabat kita tak punya tangan, tak punya tangan, tak punya kaki, ya kan? Nggak usah susah-susah ngadili dia. Itu macam kemarin kan, yang terbaru ini. Siapa yang terbaru nih? Yang Dansos ya? Yang korupsi Dansos, orang lagi susah, dia korupsi pula. Berapa ya? 43 atau 34 M. Cuman kena 11 tahun.
Nanti ngasih makannya kan susah tuh. Nah, 11 tahun itu. Ini yang kemarin saya cerita. Kalau sempat makanannya sampah seperti makanan IC misalnya. Setiap bulannya misalnya dia bayar 1.200.000 misalnya kan. Anggaplah 1 juta. 1 juta 1 bulan, 1 tahun 12 juta. Nah, kali 11 tahun. 10 tahun aja lah, berapa itu? Berapa nak? 120 juta. Ngasih mencuri, masa ngasih makan orang mencuri 120 juta? Ngabisi duit rakyat aja kan? Bagus duitnya itu dikasih anak fakir miskin. Potong aja tangannya, suruh balik. Kan tak susah itu nak. Potong tangannya, balikan duitnya yang diambil, sudah. Kan enak kan, oh, hukum Islam nggak susah-susah kok, nggak repot. Potong tangan, hilang tangan dia. Nah, pasti dia jerah, nggak maling lagi tuh. Tangannya hilang satu. Kalau dia banyak duit, buat tangan baru lah kan. Buat tangan besi. Ya kan? Atau kalau mau bawa balik tangannya silakan, misalnya jarinya untuk mainan kunci, buat mainan kunci silakan. Enggak apa-apa gitu. Gitu kan. Itu mainan kunci. Dan itu buat bacaannya di situ kan. Apa namanya? Dana dan sos gitu kan. Di stiker, di jempolnya di stiker dana dan sos. Potong jarinya buat mainan kunci. Kunci motor kan. Gimana menurut kalian? Simple kan hukum Islam itu? Gimana? Api Cina? Gimana? Ya, simple. Simple kan, nggak banyak keluar duit. Penjara juga. Iya, penjaranya nggak penuh orang penjara. Nah, ini penjara di Indonesia ini ribuan, ratusan ribu kalau nggak salah ya. Ratusan ribu apa puluhan ribu. Cobalah cek itu penghuni penjara Indonesia itu. Banyak nak. Itu ngasih makannya susah itu. Ngasih makannya susah. Kalau dia pakai hukum Islam, nggak pakai kasih makan. Tinggal potong tangan, suruh baik. Dia ketemu keluarganya, kan nyaman kan? Daripada masuk penjara dia tidak ketemu istrinya, tidak ketemu anaknya, ya kan? Nah, itu. Tapi kalau dipotong tangan kan hilang tangan aja satu, tangan kanannya, jari-jarinya hilang. Kan bisa buat dari besi. Dia ketemu istrinya, ketemu anaknya gitu. Gitu. Oke. Jadi itu cara hukuman mencuri secara silang. Itu jelas di hadis Nabi ya. Dari Abu Hurairah itu Rasul pernah bersabda itu, hadis riwayat Al-Baihaqi. Oke. Selanjutnya ini ya. Oh, nisab tadi 1/4 dinar ya nak, atau 10 dirham. 10 dirham. Jadi 10 dirham itu, nih, 1 dinar itu nak 10 sampai 12 dirham. Dinar tuh uang koin, nak, uang koin emas. Dirham tuh uang koin perak. Nah, jadi 1 dinar itu setara 13,36 gram emas. 1 dinar 1 koin itu kalau ditimbang beratnya 13,36 gram emas. Nah, jadi nisab pencurian itu 3,34 gram emas, 1/4 dinar. Nah, 1/4 dinar. Oke ya? Paham ya? Paham nak? 1 dinar itu 1 koin dalam bentuk koin. Kalian searching lah. Bentuk dinar itu seperti apa, itu alat tukar di Arab ya. Tapi itu tuh barang-barang yang mahal, yang mewah. Kalau yang murah-murah dia pakai real aja, pakai real. Oke. Terus pencuri yang dimaafkan, boleh nak? Kalau dia misalnya belum diadukan ke polisi, ke hakim, belum diadili, kemudian dia dimaafkan oleh pencuri, maka dia nggak kena potong tangan. Tapi kalau sudah sampai ke pengadilan, itu nggak boleh lagi. Makanya dilakukan dulu negosiasi antar pencuri dengan yang dicuri. Gitu. Oke. Terus kita sampai bentar lagi ya. Hikmahnya oke lah untuk menjaga nih, supaya menjaga barang orang lah, supaya tidak boleh diambil. Itu hak orang kan, karena orang capek cari ya. Nih
orang-orang pemalas saja, orang-orang yang apa ya, orang-orang yang ingin senang, tidak mau berusaha itu jadi hikmahnya melindungi hak milik seorang, menghindarkan sikap malas, membuat jera pencuri. Tadi potong tangan tadi supaya jera pencuri. Jadi kalau dilakukan di Indonesia, yakin Ustaz, aman, kurang korupsi, nggak perlu lagi buat penjara. Ngapain buat penjara bagus-bagus, mewah-mewah pula penjaranya kan? Nggak usah dibuat lagi. Kan nggak perlu lagi, orang korupsi nggak perlu lagi dibuatkan penjaranya. Masa penjaranya mewah ada AC-nya lagi? Iya kan? Iya nggak? Coba kalian searching penjara untuk korupsi. Kalian klik gambar. Mewah nak, coba lihat. Bisa mau liatin. Kalian searching sendiri. Sudah ketemu. Penjara korupsi di Indonesia. Sudah ketemu. Klik gambarnya. Udah lihat. Mewah nak, ada AC malahan. Penjara korupsi Indonesia ada AC. Malah diperbolehkan pula dia dikasihnya stiker kan. Ada yang pakai stiker gitu loh. Aduh. WC-nya aja toiletnya kalah toilet Manice. Iya kan? Udah lihat? Halo. Udah Ustaz. Udah. Tuanku udah lihat? Tuanku. Udah Ustaz. Udah lihat kan? Itulah penjara korupsi di Indonesia. Biar kalian tahu, ya, itulah negeri Indonesia tercinta. Ya, mana tahu suatu saat kalian nanti jadi penguasa Indonesia, mungkin dirubah penjara. Orang seharusnya orang korupsi itu malahan di bawah tanah kalau enggak di tempat yang gelap. Ini mewah pula dia. Alasannya mau tahu nggak? Tahu nggak alasannya kenapa dibuat mewah? Berapa Ustaz? Nggak tahu kalian, nanti searchingnya lama. Alasannya gini, karena mereka juga berjasa gitu. Sebelum dia melakukan kesalahan dia sudah berjasa gitu. Jadi nggak apa-apa. Mengada-ngada. Padahal orang yang mencuri motor sampai mati babak belur kena hakimi masa kan, dikorupsi, orang korupsi miliaran, nggak pula babak belur dia, masuk penjara, penjaranya mewah pula itu. Jadi kalau kalian jadi penguasa nanti aja itu penjaranya itu dibuat penginapan aja untuk orang miskin, ya. Itu banyak terdampak anak yatim gara-gara corona. Masukkan aja di situ dibagusin kan, daripada kasih orang korupsi. Oke. Terus selanjutnya untuk merampok menyamun ini hukumannya aja. Hukumannya beda. Ya. Statusnya tadi ya Ustaz sudah sampaikan tadi ya. Kalau menyamun itu mengambilnya paksa di tempat orangnya di tempat sepi. Tapi main paksa tempatnya sepi. Namanya menyamun. Kalau merampok itu tempat ramai, macam begal lah. Atau dia jamret tempat orang ramai atau pakai senjata kan itu merampok namanya. Kalau merompak itu di kapal. Oke. Hukumannya ini Allah juga ada mengatakan Al-Maidah 33 walahum fil akhirati azabun azim. Azab yang besar. Jadi kalau dia merampok tapi tidak membunuh berarti dianggap dia mencuri. Jadi kenanya potongnya tangan saja. Tapi kalau dia merampok, kemudian dia membunuh, dia ngambil harta, kemudian dia membunuh, itu ada ulama yang mengatakan dia dibunuh, kemudian disalib, dikasih tahu ke orang-orang, oh ini perampoknya nih, ini penyamunnya ini. Jadi disalib, sudah dibunuh, dia disalib. Itu beda hukumannya, ya. Dibunuh. Oke. Nih, sesungguhnya pembalasan innama jaza.
Ya, innama sesungguhnya jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasul wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ardh. Sungguhnya pembalasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi. Jadi dianggap perampok itu membuat kerusakan di muka bumi. Hanya dibunuh atau disalib. Atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik. Ini karena dia mencuri tadi. Tapi dia tidak membunuh. Jadi potong tangan ya, secara silang. Atau dibuang dari negeri kediaman, diasingkan. Yang demikian itu suatu azab penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Jadi di akhirat pun juga dapat azab. Ya. Oke. Ustaz kira kemudian ya, ada juga yang mengatakan ini ayat tersebut itu bersifat tauzi'i. Tauzi'i disesuaikan. Artinya disesuaikanlah. Kalau dia tadi nggak membunuh, maka dia jatuhnya hukumannya mencuri. Tapi dia membunuh. Tapi dia mungkin membunuh ya, tapi tidak ngambil harta. Maka bisa juga dia hanya sekedar dibunuh, tidak disalib. Tapi kalau dia mencuri, kemudian membunuh lagi, memperkosa, itu dibunuh, disalib. Nah, itu. Jadi itu ada pilihan. Itu ulama berpendapat seperti itu ya. Oke. Cuman ada orang yang menakut-nakuti. Nah, nakut-nakuti itu apa namanya? Teror ya. Menteror. Hukumannya ditakzir ya nih. Jika seorang tidak merampas harta dan tidak juga membunuh dan menakuti, menteror, tapi tertangkap, dipenjara atau diasingkan, dipenjara atau diasingkan, ya. Ini yang orang-orang menteror itu dalam Islam, nak. Oke, hukum hikmahnya jelas ya, supaya bisa menjaga ketentraman di masyarakat, juga menjaga harta milik orang lain, ya. Nah, itu. Dan juga tadilah hampir sama dengan mencuri, ya, menghindari sikap malas. Oke, barangkali itu nak materi tentang mencuri dan rampok. Ada yang ingin ditanyakan?